Halo, saya Sarjayadi Awe. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kemarin seri pembuatan aplikasi untuk pencatatan penjualan harian kita. Jadi ada pencatatannya. Nah, jika teman-teman telah mengikuti video saya sebelumnya, jadi yang kita buat ini seperti ini tampilannya. Di video sebelumnya itu kita membuat 4 sheet ini teman-teman ya. Ada filter, tanggal, kemudian kategori, kemudian ada kota. Jadi ini ada kota. Lalu customer dan yang berikutnya kita akan buat item. Jadi master data untuk menampung itemnya teman-teman. Nah, di item ini kita buat dulu. Yang pertama adalah nama tokonya, kemudian judul laporan, kemudian judul tabelnya, kemudian ada periode di sini. Kita ambil saja dari yang sudah ada teman-teman ya. Di sini kita kita buat dulu sheet baru. Jadi sheet baru dulu. Nah, kita rename. Di kanan pilih rename. Di sini beri nama item. Jadi ini adalah tabel yang akan menampung daftar dari stok persediaan teman-teman. Oke. Sekarang kita di B2 ini teman-teman sama dengan ke customer saja. Jadi kita ke customer ini, kemudian copy saja ke bawah. Oke. Di daftar customer kita akan ganti dulu menjadi daftar item. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan tabel-tabel yang kita perlukan. Tapi di sini teman-teman kita bisa copy saja yang sudah jadi dulu formatnya seperti ini. Copy saja 2 kolom dulu, karena ini filternya kalau teman-teman copy ini sudah otomatis keikut. Jadi kita copy dulu, lalu teman-teman pastekan saja di sini. Jadi kita paste. Nah, jadi ini formatnya sudah otomatis ikut teman-teman. Jadi kode di sini. Di sini yang kita perlukan adalah kode nama barang. Kemudian kategori produknya satuan. Oke, jadi di sini kita buat ini nama item saja. Kita beri nama item. Kemudian nama item ini teman-teman copy lagi kembali, Ctrl C. Lalu paste di sini. Kita butuh 4 dulu, kita tambahkan 4 jadi seperti ini. Tinggal diganti saja. Di sini ada kategori. Jadi ada kategori itemnya nanti seperti apa, apakah dia kategorinya makanan, minuman dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan kategori yang ada di sini teman-teman. Kemudian di berikutnya di sini ada satuannya. Kemudian di sini kita butuh kolom penjualan lalu, penjualan sekarang dan total penjualan. Penjualan lalu maksudnya periode di sebelum periode yang teman-teman pilih di sini. Jadi di sini ada, saya istilahkan di sini penjualan lalu. Oke. Penjualan sekarang. Ini bisa teman-teman ubah dulu. Kita berikan di sini wrappingnya ini ke bawah, wrap. Nah, seperti ini, tinggal diberikan ke tengah, center. Lalu terakhir adalah total penjualan. Oke, kita copy satu kali lagi. Total di sini adalah total penjualan ya. Nah, sekarang kita sudah buat teman-teman. Untuk berikutnya ini bisa di menu view dulu. Di menu view kita hilangkan grid lines-nya supaya lebih rapi. Kemudian ini di bold, Ctrl B.
Kemudian teman-teman blok saja sampai di H. Lalu teman-teman masuk ke borders, kita ganti dulu dengan yang warna biru teman-teman ya. Kemudian outer borders seperti ini. Nah, setelah selesai di sini kita sudah buat di sini hanya perlu kategorinya saja. Kategorinya itu nanti kita ambil dari sini teman-teman. Kita cek dulu untuk nama yang sudah dibuat. Kita klik kanan saja di sini. Define name range. Kita cancel dulu. Oke. Nah, ini sudah ada produk yang kita buat sebelumnya di video yang sebelum ini teman-teman ya. Oke. Jadi produk. Di item ini teman-teman silahkan klik kanan. Jadi di kategorinya ini klik kanan, pilih data validasi. Nah, di data validasi ini teman-teman masukkan produk. Jadi kita panggil nama yang sudah dibuat sebelumnya, kita save. Kita cek dulu ini sudah masuk semua. Produk, kita tinggal copy saja. Paste. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kita contoh saja, kita buat dulu beberapa produk ya. Di sini misalkan kode terserah saja teman-teman. Misalkan S001. Jadi di sini ada S002, S0003. Nah, nama itemnya di sini teman-teman bisa masukkan produk 1, produk 2, produk 3. Kategorinya produk 1 itu makanan, produk 2 minuman, produk 3 adalah makanan kembali. Jadi ini satuannya pieces saja, kita berikan dulu sementara teman-teman ya. Nah, untuk penjualan lalu kita akan ambil dari periode ini, pengaturan periode ini dengan menggunakan formula teman-teman. Jadi formatnya cukup di sini dulu untuk format daftar item. Langkah selanjutnya adalah pembuatan sheet terakhir, yaitu untuk transaksi. Jadi penampungan transaksinya nanti seperti ini. Nah, kita kembali dulu. Langkahnya cukup sama dengan pembuatan item tadi, tinggal add sheet atau buat baru sheetnya. Kemudian klik kanan, pilih rename. Sini kita masukkan di sini adalah transaksi. Oke. Nah, di transaksi ini teman-teman seperti biasa ambil data dulu. Kita ambil dari yang terdekat saja, ada di item ini, di tabel item, enter. Kemudian teman-teman copy ke bawah. Daftar item ini kita ganti dulu menjadi daftar transaksi. Nah, sekarang daripada kita buat baru formatnya, kita tinggal copy format yang sudah ada dulu, yang sudah diberikan ini conditional formatting atau format yang mempunyai kondisi sesuai yang kita aturkan. Jadi seperti ini, kita copy saja, nanti dihapus saja ininya teman-teman ya. Nah, kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Jadi di transaksi yang akan kita buat ini 9 kolom. Jadi cukup simpel saja teman-teman ya. Kita copy saja ini. Oke, kita copy, kemudian kita buat 9. Ini yang sudah yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paste. Oke, jadi ada 9 kolom teman-teman. Sekarang di bold saja. Ctrl B. Kemudian untuk bordersnya seperti biasa kita akan masuk ke borders. Warnanya sudah warna biru, teman-teman tinggal pilih outer borders. Jadi outer borders. Lalu di view hilangkan grid lines-nya. Jadi seperti ini. Sekarang yang kita perlukan di sini adalah tanggal transaksi. Kita samakan saja. Ada di sini referensi atau ref. Ini adalah nomor bukti teman-teman ya, bukti transaksi. Kemudian di sini ada jenis.
jenis keterangan. Di sini ada jenisnya, jenis transaksinya, keterangan transaksinya apa, misalkan. Kemudian di sini yang kita perlukan lagi customernya siapa, produk yang dijual apa, kemudian ini produk yang dijual, quantity, harga, dan total. Jadi quantity, harga, dan total. Jadi ini simpel saja. Jika teman-teman punya ide untuk pengembangan, silahkan bisa dikembangkan sendiri teman-teman ya. Di sini saya hanya memberikan contoh saja. Seperti inilah jika teman-teman membuat dengan menggunakan Google Sheet. Jadi ini penginputannya bisa online dan pengecekan laporannya juga online karena menggunakan Google Sheet. Dan ini bisa teman-teman bagikan ke orang-orang tertentu yang diizinkan untuk menginput data atau hanya melihat data seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kirim-kirim data. Untuk di customer dan produk ini, customernya kita masuk di customer. Di sini di customernya teman-teman silakan tambahkan dulu di sini. Kita buat dulu contoh satu saja. Di sini ada 2 C1, kemudian ada C2. Ini adalah customer 1, customer 2. Kotanya misalkan di sini ada Makassar. Jadi ini tinggal diketik saja, pilih. Kemudian misalkan ini adalah Pangkep ya. Pangkajene dan Kepulauan. Oke. Kita perlebar sedikit. Nah, di kategorinya ini teman-teman ini adalah pribadi, kemudian ini adalah perusahaan. Jadi nanti bisa teman-teman filter laporan penjualan berdasarkan kategorinya. Kemudian laporan penjualan berdasarkan kota, kabupaten kotanya, atau bisa juga dengan berdasarkan provinsi. Nanti tinggal teman-teman atur saja. Di total penjualan dikosongkan dulu. Kemudian di bagian J, di sini teman-teman buat dulu sama dengan formula baru untuk menggabungkan saja. Jadi pilih customer atau B7 dan tanda kutip 2 kali spasi, kemudian garis lurus di keyboard tinggal dicari saja, kemudian tanda kutip lagi balas, kemudian dan teman-teman pilih customernya. Jadi pencariannya nanti adalah fleksibel. Nanti bisa memasukkan nama atau memasukkan kode saja. Kita pastikan. Nah, ingat teman-teman, di sini ada garis saja muncul karena kebetulan di sini masih kosong, teman-teman. Jadi ini bisa diedit. Jadi tambahkan saja formula if di sini. Jadi jika atau if B7 sama dengan kosong, tanda kutip, maka benarnya jika kosong itu maka kosong juga teman-teman. Jika salah baru kita munculkan ini untuk form yang kita buat tadi. Kita enter. Nah, tinggal di copy saja ke bawah. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman tampilannya. Jadi sudah kosong. Lalu di item juga dengan cara yang sama, tapi sebelum ini kita berikan nama dulu. Kita blok saja supaya teman-teman jika nambah baris itu akan tetap keikut teman-teman ya. Kita pilih dulu J, kemudian klik kanan, define name range. Kita buatkan nama ini, misalkan ini list teman-teman, list customer. Oke, list CUST itu customer, kemudian oke. Kita sudah ada. Lalu di item dengan cara yang sama teman-teman ya. Sama dengan kita langsung saja if jika B7 sama dengan kosong, maka di sini akan kita munculkan kosong. Jika salah maka B7 dan tanda kutip 2 kali spasi garis lurus spasi tanda kutip 2 kali dan lagi kita sambungkan dengan produknya ini teman-teman ya. Kita tinggal copy saja ke bawah. Oke, paste.
Nah, ini sudah otomatis teman-teman. Kita klik saja, kemudian pilih add ranks. Di sini kita buat saja list item. Jadi list item, tinggal teman-teman berikan nama saja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di jenis ini kita akan memasukkan validasi, tapi validasi ini kita buat secara manual saja karena fix sifatnya. Jadi cuma membedakan tunai dengan kredit. Jadi ini yang membedakan tunai atau kredit. Jadi tinggal klik kanan, kemudian pilih data validasi, atau bisa masuk juga ke ke data, kemudian data validasi. Ganti list from a ranks dengan list of items. Jadi kita batasi dengan koma. Ini ada petunjuknya teman-teman ya. Yang pertama adalah tunai, koma, kemudian kredit. Seperti ini. Kita save. Kita cek dulu. Oke, sudah muncul teman-teman, tunai dengan kredit. Sekarang di customer, teman-teman buat lagi data validasinya. Data validasi seperti ini. Tapi kita ambil dari range nama yang dibuat tadi. Namanya tadi adalah list customer atau list cast. Oke. Di produk juga teman-teman masuk ke data, kita buatkan juga validasi. Di sini adalah list item. Jadi teman-teman harus ingat penamaan yang dibuat tadi untuk kolomnya supaya ini bisa otomatis. Nah, sekarang tinggal copy saja teman-teman, Ctrl C, paste biasa saja seperti ini, maka ini sudah muncul pilihan. Sekarang kita coba dulu transaksi, misalkan tanggal di sini kan tanggal 1 mulainya, berarti kita mulai dulu di tanggal 30 bulan 11. Ingat di sini menyesuaikan dengan format tanggal teman-teman. Di sini saya adalah bulan duluan, kemudian baru tanggalnya karena formatnya bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi 11 bulan 11 tanggal 30, kemudian tahun 2020. Di sini saya akan masukkan bulan 12 tanggal 2 tahun 2020, transaksi yang kedua. Transaksi yang ketiga masih di tanggal 12, kemudian di sini ada tanggal 4 2020. Kita akan buat contoh sederhana saja. Di sini teman-teman bisa berikan ke tengah dan ini tinggal dikembalikan untuk judulnya. Leave. Oke. Di ref ini transaksi 1. Ini contoh saja TRX2. Nah, transaksi pertama ini adalah tunai, teman-teman ya. Jadi tunai. Kemudian ini kredit. Kita buat contoh saja, simple. Ini untuk menguji saja, teman-teman bisa ikuti juga supaya bisa melihat. Ini ada penjualan. Misalkan di sini ada penjualan tunai. Kemudian penjualan kredit. Keterangan bisa diaturkan saja, teman-teman ya. Nah, penjualan tunai, customernya siapa? Misalkan di sini adalah bisa ketik angka 1, ini muncul teman-teman ya, customer 1. Di sini namanya kita perlebar dulu. Kemudian di sini yang kedua adalah customer 2. Tinggal copy saja ke bawah, customer 2. Kemudian produk yang dibeli di sini kita pilih dulu produk 1. Di sini produk 2 dan produk 3. Oke. Dan quantity di sini misalkan beli 10. Sini 12, ini 7. Lalu kita atur dulu untuk center ke tengah. Kemudian harga di sini teman-teman aturkan dulu, misalkan standar saja. Ini 30.000. Ini 27.000. Ini
5.800. Ini acak saja teman-teman ya, sampel. Di total ini sama dengan saja. Jadi jika atau if tanggal, jadi jika tanggal sama dengan kosong, jadi B7 sama dengan kosong atau tanda kutip 2 kali, koma, maka di sini kosong juga teman-teman nanti. Yang kalau jika salah artinya tidak kosong, maka akan kita kalikan antara quantity dengan harga. Oke, kita enter. Kita copy saja teman-teman, paste. Nah, sekarang kita tinggal ubah formatnya. Ubah formatnya ke number. Jadi di sini bisa masuk ke sini. Bisa juga teman-teman singkatnya itu tinggal pilih saja, di sini ada 1 2 3. Pilih number, kemudian ini juga teman-teman kita aturkan number dulu. Jadi number juga. Ini dia tidak mau berubah teman-teman ya. Kita cek dulu untuk format numbernya. Kemudian kita berikan di sini number. Oh, sorry teman-teman. Di sini saya salah, bukan kali tapi dan. Aduh. Kali di sini teman-teman ya. Oke. Ctrl P. Jadi ini sudah benar. Sekarang data sudah ada teman-teman ya. Data sudah ada untuk tabel item dan transaksi. Sekarang kita tinggal pembuatan kolom bantu. Istilahnya saya di sini adalah kolom bantu untuk otomatisasi masuk ke masing-masing laporan atau untuk pengembangan ke depannya. Di sini coba lihat teman-teman, ada yang saya hide di sini. Itu ada 3 kolom bantu. Jadi filter tanggalnya dulu untuk memfilter tanggal, kemudian untuk memfilter customernya, kemudian memfilter produknya. Jadi produknya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke file yang latihan kita. Kita akan buat juga yang pertama dulu adalah filter. Nah, di filter ini teman-teman harus perhatikan baik-baik. Di sini akan kita manfaatkan fitur filter tanggal ini supaya transaksinya bisa sesuai dengan laporan yang teman-teman pilih. Jadi formulanya itu logikanya secara sederhana sama dengan if atau jika tanggal teman-teman ya, tanggal transaksi lebih kecil atau lebih kecil dari, ini kita harus tambahkan n dulu, fungsi n, karena kita menggunakan 2 logika dan kedua logika itu harus benar teman-teman ya. Maka B7 jika dan B7 itu lebih kecil daripada lebih kecil daripada awal. Ya, awal ini adalah tanggal awalnya yang teman-teman pilih, koma, dan B7 tidak sama dengan kosong. Jadi B7 itu bukan kosong di situ teman-teman ya. Tutup. Lalu teman-teman buatkan lagi. Maka jika seperti ini benarnya adalah 2. Jadi jika lebih kecil daripada awal muncul angka 2. Jika salah atau koma, teman-teman buat lagi if n buka kurung, if n buka kurung, kemudian di sini teman-teman jika B7 lebih besar atau sama dengan awal, koma, dan B7 lebih kecil atau sama dengan akhir. Oke, nama ini semua akhir dan awal ini sudah teman-teman buat di filter tanggalnya. Kemudian dan B7 ini tidak sama dengan kosong. Kita buat seperti ini saja. Maka benarnya teman-teman ya. Maka benarnya jika seperti ini, maka angka 1 yang muncul. Jika salah,
maka kita akan kosongkan atau tanda kutip 2 kali, blank. Tutup saja kurungnya 2 kali, kemudian enter. Hasilnya di sini adalah 2 teman-teman. Oke, ini 2. Sekarang tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini ada angka 1. Berarti angka 1 ini masuk dari periode tanggal yang teman-teman pilih. Seperti itu. Kalau 2 ini berarti ini saldo awal, teman-teman. Saldo awal. Nah, selanjutnya adalah membuat kolom bantu yang pertama. Kita anggap KB1 saja. Sama dengan, jadi if atau jika L7 sama dengan 0, maka di sini kita kosongkan juga. Jika salah, nanti teman-teman tinggal tambahkan 2 dan jenis transaksinya, kemudian dan customernya. Oke. Nah, nanti kelihatan di sini teman-teman, 2 tunai C1. Jadi kita buat seperti ini saja. Tinggal tarik saja ke bawah atau copy. Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk kolom bantu yang pertama, customer. Sekarang di KB2. KB2 ini sama dengan, tetap sama formulanya, jika L7 atau filternya itu sama dengan 0, maka di sini kita buat 0 juga teman-teman ya, tanda kutip 2 kali. Nah, kalau misalkan tidak 0, maka kita akan buat juga 2 dan langsung ke nama produk saja teman-teman. Kita close dulu sugesti autofill-nya. Kita copy manual saja. Paste. Sekarang 2 ini teman-teman harus berikan nama. Di sini kita di sini ada, kita blok saja. Sini kita klik, kemudian klik kanan, pilih define name range. Oke. Nanti di sini tinggal masukkan TRX atau kepanjangan dari transaksi, underscore transaksi, kemudian di sini ada customer. Transaksi customer. Berikutnya yang KB2 ini teman-teman masukkan, beri nama TRX underscore item. Oke. Jadi sudah ada 2 teman-teman. Yang ketiga teman-teman beri nama totalannya, totalan penjualan. Ini TRX underscore total. Oke. Di quantity juga teman-teman masukkan TRX underscore quantity atau QTE. Oke. Jadi sudah buat beberapa nama, tinggal teman-teman pergunakan nama ini untuk masuk ke customer untuk menghasilkan laporan secara otomatis. Nah, sekarang teman-teman di penjualan total penjualan tunai, di sini ada total penjualan tunai, kemudian penjualan kredit dan total penjualan. Jadi di sini sama dengan sum if, buka kurung. Jadi kita menggunakan formula sum if untuk mengambil data totalan, menjumlahkan. Jadi sum if jumlahkan jika range-nya ini kita ambil dari list ini teman-teman ya. Dari list di sebelah yang teman-teman buat dengan kode TRX. Jadi dia ada di TRX customer, koma 1 dan kemudian tanda kutip ini kita masukkan tunai. Jadi ketik saja manual, tapi harus diawali dengan tanda kutip buka dan tutup supaya 2 kali. Dan nama customernya kita enter. 1 itu maksudnya 1 ini maksudnya adalah periode berjalan saja teman-teman. Jadi nanti data yang dimunculkan di sini periode berjalan. Jika teman-teman ingin memunculkan periode lalu, teman-teman bisa tambahkan kembali untuk kolom-kolomnya. Nanti formulanya sama saja teman-teman.
tinggal ganti angka 2. Kita buat yang simple dulu ya. Kemudian ambil datanya dari total TRX total teman-teman ya. Ini TRX total. Kemudian kita pilih dan enter. Ini tunai. Kita copy ke bawah. Oke, sorry. Copy biasa saja supaya tidak merusak formatnya. Nah, di sini muncul 0 padahal di sini masih kosong teman-teman. Jadi kita bisa atur juga, tambahkan sebelum sum if. Jadi sama dengan di sini kita ambil dulu if jika kode sama dengan kosong, maka kosong juga. Jika salah, baru teman-teman masukkan formula sum if ini. Jadi seperti ini formulanya ya. Enter. Kita copy ke bawah. Ini kosong. Tapi kita cek dulu di transaksi. Customer 1, customer 2. Ini memang belum ada yang tunai teman-teman, tapi kredit untuk satunya. Kita akan tes lagi di item, di customernya. Ini tinggal teman-teman copy saja formulanya, copy biasa saja, kemudian enter dulu. Lalu teman-teman klik 2 kali dan paste. Seperti ini. Untuk tunainya ini teman-teman ganti dengan kredit. Oke, dan enter. Teman-teman copy saja ke bawah seperti ini. Ini sudah totalan teman-teman ya. Kita cek dulu transaksi. Ini adalah totalannya, itu berarti 364.600 teman-teman. Kita cek. Oke, sudah benar. Ini sama dengan total penjualan tunai ditambah dengan total penjualan kredit untuk total penjualan. Copy dan pastekan. Yang 0 ini teman-teman bisa hilangkan. Gunakan logika saja, sama dengan if B7. Jadi tanggal. Jadi di sini ada if B7 sama dengan kosong, maka kosong juga teman-teman ya, tanda kutip 2 kali. Jika salah, baru formula. Kita enter. Seperti ini ya. Kita enter kembali, kita copy saja. Kita copy manual. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi sudah otomatis mengambil data, kita tinggal ubah format saja ke number. Nah, ini tinggal mengambil data. Kalau misalkan transaksinya kita ubah di sini, satunya ini adalah tunai, maka hasilnya akan otomatis ke update di sini. 30 hari ini berarti dari tanggal 1 sampai 31, penjualan tunai 324.000, penjualan kredit 40.600. Total penjualannya 364.600. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di item, teman-teman bisa buat juga formulanya di sini. Sama dengan jika kode sama dengan kosong, tanda kutip 2 kali, maka kita kosongkan juga untuk penjualan lalu. Jika salah, maka di sini adalah rumus yang sama, sum if. Tapi kita ambil datanya dari TRX item teman-teman. Kita ambil di item, kemudian koma. Ingat, untuk penjualan lalu itu menggunakan kode 2. Jadi 2 dan ini teman-teman ya, 2 dan kode produk beserta namanya ini, kemudian koma, ambil TRX. Tinggal teman-teman masukkan, misalkan teman-teman butuh quantity ya, tinggal masukkan quantity. Tapi jika butuh nilai TRX, kita butuh nilai, berarti tinggal ambil saja yang TRX total ini saja teman-teman, TRX total. Tapi jika butuh quantity, tinggal ambil TRX quantity. Nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, kita paste. Sekarang ini tinggal di copy saja formulanya. Ambil saja formula yang ada. Kemudian di penjualan sekarang, teman-teman pastekan
namun ganti angka 2 menjadi angka 1. Bentar. Teman-teman tinggal copy lagi kembali. Paste. Oke, jadi ini teman-temannya sudah otomatis semua mengambil data. Total penjualan sama dengan if. Jadi total penjualan, jadi if kode sama dengan kosong, maka hasilnya adalah kosong juga. Jika salah, penjualan lalu akan ditambahkan dengan penjualan sekarang. Jadi total penjualan selama ini teman-teman ya akan direkap, kemudian tinggal ubah format. Sekali lagi saya infokan, bagi teman-teman yang ingin memunculkan quantity di sini, silahkan tinggal ubah saja kuantitinya. Misal di sini TRX-nya contoh saja teman-teman ya. TRX kita ganti dengan TRX quantity. Kita enter, maka di sini angkanya kuantitinya yang dimunculkan. Tapi jika teman-teman ingin quantity dan rupiah, maka teman-teman harus buat tabelnya 6 atau buat masing-masing tabelnya teman-teman. Oke. Sampai di sini saya rasa sudah selesai. Tinggal berikutnya adalah pengembangan dari video ini teman-teman. Kita akan buat laporan-laporan yang unik lagi, yang pastinya akan bermanfaat bagi bisnis teman-teman. Jadi mungkin cukup dulu teman-teman untuk seri pembuatan pencatatan penjualan harian kita. Jika ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi saya via WhatsApp. Atau misalkan jika ingin teman-teman mendapatkan filenya, silahkan file jadinya nanti boleh teman-teman donasi seikhlasnya saja di kolom sesuai yang ada di deskripsi video. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, mohon di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan, dan bagi yang baru bisa langsung subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam sukses dari saya, Sarjayadi Awe.